Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir dalam kelas Sistem Informasi Perencanaan ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari perkuliahan kita. Materi hari ini yang saya akan bahas itu adalah penginderaan jarak jauh atau bahasa Inggrisnya adalah remote sensing. Untuk koneksi dan PPT saya sudah muncul koneksinya, apakah putus-putus? Enggak, Pak. Udah muncul. Oke, lancar ya? Suara saya nggak putus-putus ya? Lancar, Pak. Iya Pak, kayaknya yang patah-patah ini Pak. Oke, sip kalau gitu. Nah, ini materi yang saya bawakan hari ini adalah sebenarnya pengantar dari praktikum yang telah kalian lakukan. Kalau nggak salah, kalian praktikumnya udah mengolah citra satelit kan ya? Udah belum? Iya, Pak. Iya, udah. Oke, coba ada yang mau diceritakan di praktikum mengolah citra satelit ngapain aja sih? Langkahnya seperti apa, kemudian outputnya kalian ngapain aja? Udah 3 kali pertemuan di praktikum. Coba, Alfi. Kalau dari saya mah, Pak, Seingatnya aja. ya, itu tuh kita ngambil peta citra dari Earth Explorer. Terus udah gitu kita olah di ArcGIS. Habis itu kita nge-composite band. Terus abis composite band belajar lagi apa sih itu namanya ekstrak mask gitu ya? Iya, mau ekstrak mask. Mungkin dari Nazria. Oh, Ada yang mau Nazria, tambahin lagi? tambahin. Seingatnya aja, Nas. Mikrofonnya belum di unmute. Sama Pak, kayaknya soalnya waktu labnya masih yang diajarin dari awal sampai yang sekarang, dari tutorial yang di YouTube. Yang disuruh pelajarin masih tentang itu Pak, masih sama Pak. Oke, sip kalau gitu. Nah, ini kalian kan udah belajar tentang tadi citra satelit dan segala macam. Saya mau sedikit ngebahas tentang teori dasarnya. Jadi itu adalah yang namanya citra satelit itu adalah salah satu penerapan dari namanya penginderaan jarak jauh. Jadi udah ditemukan dari tahun 1900-an sampai tahun 1979 ada salah satu referensi yaitu Lisland dan Kiefer. Mereka menyimpulkan bahwa penginderaan jarak jauh itu adalah ilmu seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, ataupun gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Jadi, kalian menggunakan si citra satelit itu kan ingin menganalisis atau memperoleh informasi sebuah objek nih. Bisa objek, mau daerahnya, maupun gejalanya, tapi kalian nggak usah datang ke lokasinya. Jadi ini sebagai planner, ini banyak membantu kita. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita bisa melihat kondisi wilayahnya seperti apa, kemudian tanpa kita harus datang dulu ke daerah tersebut, atau misalkan kita informasinya minim, jauh, dan lain-lain, kita bisa menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh. Nah, salah satu pengaplikasian teknologi penginderaan jarak jauh ya dari tadi hasil si citra satelit itu. Jadi ini akan nanti banyak digunakan sekali ketika kalian mau merencanakan sebuah wilayah yang misalkan jauh dari tempat kalian, lokasi kalian di Bandung, Jakarta, kalian mau mengeksplorasi atau merencanakan misalkan wilayahnya di Sorong, di Aceh, atau misalkan di Maluku. Sebelum kalian ke lapangan ya kita bisa mengidentifikasi secara awal. Nanti baru kalian setelah identifikasi secara awal dari citra satelit, kalian baru ke lapangannya, itu juga nggak apa-apa. Kemudian ada juga tahun 84 Caldwell menyatakan bahwa penginderaan jarak jauh itu adalah suatu pengukuran atau perolehan dari data pada objek di permukaan bumi
dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Jadi ya ini inti dari si Colwell itu dia mengatakan bahwa dia citra itu penginapan jarak jauh itu mengukur atau memperoleh data objek yang ada di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain. Nanti bisa kita diskusikan apa aja sih yang bisa mengukur atau memperoleh data dari atas permukaan bumi. Sementara kalau dari secara umumnya pengindaran jarak jauh adalah definisinya adalah sebuah ilmu teknik seni untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu benda, objek, target, sasaran maupun daerah dan fenomena melalui analisis dan perhitungan tanpa menyentuh ataupun kontak langsung dengan benda ataupun target yang dikaji. Jadi itu jadi intinya itu di sini ada yang menarik. Jadi pengindaran jarak jauh itu ilmu, teknik dan seni. Jadi nggak hanya tekniknya aja, misalkan perhitungan dan segala macam. Pengindaran jarak jauh itu adalah sebuah seni juga. Jadi kalian melihat kemarin udah sempat download Citra Landsat kan ya? Oke. Nah, kalau dari Citra Landsat kan kita harus menginterpretasi tuh mana yang kira-kira hutan, mana yang kira-kira misalkan pemukiman, mana yang kira-kira sungai. Nah, untuk penganalisisan seperti itu harus ada seninya gitu. Jadi nggak setiap orang nanti akan langsung dapat dengan mudah menganalisis. Ya, kita harus punya sisi seninya, mengidentifikasi dari sebuah gambar itu seperti apa. Jadi kalau sejarahnya untuk pengindaran jarak jauh zaman dulu itu pengindaran jarak jauh itu sederhana. Jadi tahun 1800 akhir atau 1900-an itu udah banyak yang namanya balon udara atau captive balon itu yang memprakarasainya itu untuk pengindaran jauh menggunakan balon udara itu ya ini si Tadeusz C. Lowe. Jadi sederhananya itu dia hanya terbangnya ke atasnya itu hanya menggunakan balon udara seperti ini. Dari balon udara baru dia foto-foto ke permukaan bumi. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang paling awal, paling sederhana adanya si pengindaran jarak jauh. Jadi balonnya terbang, kemudian dari udara dia memoto permukaan bumi. Itu udah dinamakan pengindaran jarak jauh. Jadi sama aja kalau kalian naik pesawat, kemudian duduk di pinggir pesawat, dekat jendela, kemudian kalian moto pakai handphone ke permukaan bumi, ya itu udah salah satu aplikasi bentuk pengindaran jarak jauh. Tahun 2000 berapa ya? Tsunami Aceh itu 2004 kalau nggak salah. Jadi dulu pengindaran jarak jauh si satelit itu belum banyak. Jadi dulu orang-orang untuk mendapatkan objek kondisi Aceh pasca tsunami itu masih sangat sulit. Jadi citra satelit masih belum sebanyak sekarang. Jadi orang-orang itu paling sederhana itu mereka terbang naik helikopter, kemudian dari helikopter itu mereka memfoto ke wilayah-wilayah spot-spot yang terkena bencana si tsunami. Maka didapatkanlah spot ini kerusakannya parah, spot ini misalkan biasa saja dan segala macam, yaitu hanya dari mereka terbang naik helikopter atau pesawat terbang biasa, kemudian pakai kamera, kemudian difoto ke permukaan bumi, nanti disatu-satuin, yaitu udah jadi salah satu pengaplikasian dari pengindaran jarak jauh. Nah, mulai tahun 1909 itu ditemukanlah si teknologi pesawat terbang sama Wilbur Wright. Jadi Wilbur bersaudara, mereka menemukan teknologi pesawat terbang. Nah, yang tadinya cuman pengindaran jarak jauh itu hanya
memanfaatkan balon udara. Nah, dengan adanya penemuan dari Wilbur Wright ini, ya si foto-foto itu ditampilkan, dioperasikan melalui si pesawat udara ini. Jadi ini adalah salah satu pengaplikasian dari si remote sensing pakai pesawat terbang, kemudian difoto dari udara. Kemudian ditemukan juga pesawat-pesawat yang bisa take off dan landing dari air, namanya amphibious burst plane. Itu juga menambah khasana untuk si teknologi penghindaran jarak jauh dari pesawat. Kemudian mulai di Perang Dunia Kedua itu mulai banyak digunakan untuk teknologi-teknologi penghindaran jarak jauh ini. Jadi untuk para militer yang ingin mengetahui kondisi suatu wilayah yang mau mereka misalkan mereka invasi dan segala macam, itu biasanya mereka mengidentifikasinya dulu dari penghindaran jarak jauh. Ini dari kapal-kapal terbang mereka di Perang Dunia Kedua itu udah canggih. Mereka memetakan mana sih lokasi-lokasi yang vital sebelum nanti si pasukan mereka dari darat dan laut itu menginvasi ke wilayah tersebut. Biasanya tentara-tentara ini mereka menyerangnya itu lokasi-lokasi vitalnya dulu, apakah gedung pemerintahan atau misalkan persenjataan dan segala macam. Buat mengidentifikasinya ya ini pakai teknologi penghindaran jarak jauh, memasang foto-foto di pesawat terbang mereka. Ini di pas teknologi penghindaran jarak jauh, foto-foto udara ini sangat bermanfaat atau sangat menjadi andalan ketika Perang Dunia Kedua. Nah, mulai tahun 60 ke 70-an, kalau tadi di fotonya hanya dari pesawat terbang, nah kalau sekarang tahun 60 70-an mulailah manusia itu beride untuk terbang keluar angkasa yang hanya yang dulunya hanya cuma di udara, ketinggian misalkan 3 kilo, 5 kilo atau 10 kilo. Manusia mempunyai visi untuk menerbangkan pesawatnya keluar angkasa melalui pesawat luar angkasa. Kemudian dari luar angkasa itu sama, intinya itu hanya dipasang kamera ataupun sensor untuk memoto permukaan bumi. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya kalau kita terbang lebih tinggi, berarti cakupan yang bisa difoto itu akan lebih luas, lebih lebar. Nah, jadi dimanfaatkanlah si pesawat luar angkasa dan segala macam untuk memoto nanti berhubungan dengan si satelit-satelit yang ada seperti ini. Jadi, satelit yang pertama diluncurkan itu ada yang namanya Landsat, itu kalau nggak salah kerjasama yang punyanya pemerintah Amerika Serikat. Jadi dia meluncurkan satelit pertama, kemudian dia memoto-moto si permukaan bumi buat menganalisisnya. Nah, ini penerapannya banyak sekarang di luar angkasa udah banyak satelit-satelit yang berterbangan, dari mulai satelit optis, jadi yang memoto permukaan bumi, ada satelit-satelit telekomunikasi, jadi kalau kalian mau nelfon dan segala macam, disambungkannya itu ada yang pakai telepon satelit, ya ke satelit dulu keluar angkasa gitu. Ada juga satelit-satelit untuk misalkan cuaca, mengidentifikasi awan-awan, bagaimana si BMKG untuk memprediksi hujan dan segala macam, ya diidentifikasi pakai satelit-satelit cuaca. Ada lagi yang penerapannya kalau di luar negeri, satelit-satelit itu ya ini untuk pertanian, karena kalau di luar negeri pertanian itu sangat gede-gede. Jadi mungkin satu petani itu bisa mengolah 5 hektar, 10 hektar, 15 hektar, daripada mengidentifikasi satu-satu dan memonitoring satu-satu harus muter-muter 10 hektar atau 15 hektar setiap hari. Mereka menggunakan teknologi citra satelit buat mengidentifikasi mana sih kira-kira lahan pertanian yang misalkan terkena hama, mana sih lahan-lahan pertanian yang misalkan kekurangan nutrisi dan segala macam, itu bisa diidentifikasi melalui citra satelit. Cuman kalau di Indonesia
ya petaninya kan ngolahnya paling kecil-kecil nih, 0,2 hektar, 0,1 hektar, paling besar 1 hektar. Nah, teknologi satelit ya belum banyak dimanfaatkan oleh petani-petani yang ada di Indonesia. Nah, ini ada juga macam-macamnya, ada yang namanya QuickBird, ada yang namanya Econos, ada yang namanya Spot, kemudian ini ada yang namanya Landsat, ada yang namanya Aster, kemudian ada yang namanya NOAA AVHRR. Jadi di luar angkasa itu satelit itu udah banyak banget. Jadi mungkin ya muter-muter ngawasin kita lagi apapun ya. Sekarang kondisinya kita nggak akan bebas karena di luar angkasa itu ada selalu satelit yang memoto permukaan bumi. Jadi kalian bergerak dan segala macam mungkin udah teridentifikasi sama si satelit-satelit tersebut. Karena sekarang kalau nggak salah satelit yang paling detail itu ketelitiannya 0,5 meter. Jadi objek yang besarnya lebih dari 0,5 meter itu udah bisa diidentifikasi sama satelit. Jadi kecuali sembunyi di bawah tanah ya kalian nggak akan teridentifikasi sama satelit. Tapi kalau misalkan kalian jalan-jalan dan segala macam, kemungkinan ya bisa aja diidentifikasi sama si satelit. Oke. Kemudian setelah itu ini ada yang namanya satelit cuaca, itu namanya TIROS Television and Infrared Observation Satellite 1, diluncurkan tahun 60 di Amerika. Kemudian tahun 66 NASA National Aeronautic and Space Administration itu meluncurkan yang namanya ATS Application Technology Satellite yang dapat memberikan citra permukaan bumi dan cakupan awan setiap setengah jam. Nah, ini setiap setengah jam itu seluruh dunia itu difoto ceklek. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya itu hanya untuk mengidentifikasi awan di mana ada misalkan kalau di Amerika ada tornado dan segala macam bisa diidentifikasi. Kemudian ada yang namanya sensor AVHRR, merupakan sensor yang mempunyai resolusi spasial rendah dibandingkan dengan sensor permukaan pengamat bumi lainnya, tetapi secara ekstensif digunakan untuk memonitoring area dan skala kecil termasuk suhu permukaan laut, karakteristik vegetasi, dan kondisi area pertanian. Jadi suhu permukaan laut aja bisa diidentifikasi. Kenapa buat kita mengidentifikasi suhu permukaan laut? Dengan mengidentifikasi permukaan laut, biasanya kita bisa memperkirakan di mana sih lokasi ikan yang banyak. Nah, itu ada ilmunya. Jadi kalau misalkan suhu temperaturnya rendah, itu biasanya di sana itu banyak makanan-makanan ikan, otomatis dengan banyak makanan ikan tersebut, ya ikan-ikan besarnya itu akan muncul banyak berkerumun di sana. Jadi untuk nelayan dan segala macam bisa mendapatkan informasi, misalkan lokasi tangkap yang sekarang itu banyak ikannya di mana sih? Nah, itu kita bisa mengidentifikasinya dari si satelit ini. Kemudian ada yang namanya Earth 1, Earth Resource and Technology Satellite. Kemudian miripnya Prancis yang didukung oleh Swedia dan Belgia, ada yang namanya SPOT, System for Observation de la Terre. Dia mengorbitnya dengan ketinggian 830 km. Kemudian merekam objek yang sama setiap 26 hari. Jadi misalkan sekarang tanggal 1 Januari, misalkan di Kota Bandung itu difoto sama si Citra Spot ini. Jadi nanti kalau sekarang tanggal 1, nanti tanggal 27 itu si spot akan berada lagi di lokasi yang sama di atas Bandung dan memoto lagi ceklek. Jadi ya enak kita sekarang bisa memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh ini ya buat melihat perubahan perkotaan itu seperti apa, tiap bulan bisa memonitoring, ya kita tinggal beli aja ke si spot ini gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu belum punya
satelit yang mumpuni. Terakhir kalau nggak salah kalau untuk untuk gambar untuk satelit itu 8 juga udah bekerja sama dengan IPB kalau nggak salah. Dia meluncurkan satelit buatan Indonesia juga, kemudian udah diorbitkan juga, tapi dia merekam video, jadi belum resolusinya belum detail, dia hanya memonitor video-video saja. Jadi untuk kedepannya ya memang ada rencananya 8 juga nanti meluncurkan satelit sendiri, biar nanti ya Indonesia kalau butuh data citra satelit itu nggak usah beli lagi ke luar negeri kayak di Spot dan lain-lain, tinggal kita kontak ke 8, ya kita bisa dapat si citra satelitnya juga gitu. Nah, ada juga satelit Nimbus, kemudian ada yang namanya SeaWiFS, Viewing Wide View of View Sensor. Nah, kemudian prinsip dasar dari penginderaan jarak jauh ini seperti ini nih. Jadi 3 hal penting dalam penginderaan jarak jauh itu ada sumber energinya, ada tenaganya, bisa berasal dari matahari ataupun satelit itu sendiri. Kemudian ada media perantara, kemudian ada sensor yang sensitif untuk spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi sistemnya itu seperti ini. Jadi yang paling sederhana itu, jadi matahari itu memancarkan cahaya nih, Meiji-Kuhibiniu, kemudian dari matahari itu ditransferkan ke permukaan bumi melalui udara dan lain-lain. Kemudian si objek tersebut, misalkan rumah atau misalkan hutan, nanti dari sinar-sinar matahari itu ada cahaya yang diserap, ada cahaya yang dipantulin. Nah, saya mau nanya, kalau misalkan saya punya benda berwarna hijau, nah kira-kira cahaya apa aja yang dari Meiji-Kuhibiniu yang diserap, cahaya apa aja yang dipantulkan? Dari Nazrial sama Alfi, kebayang nggak kira-kira kalau saya bendanya hutan atau misalkan pohon tutupan daun dan segala macam, dari sinar Meiji-Kuhibiniu yang dipancarkan matahari kemudian nyampe ke permukaan buminya hutan, kira-kira cahaya apa aja yang diserap oleh si daun-daun tersebut, cahaya apa aja yang dipantulkan? Ya, ada yang punya ide, pendapat dari Nazrial dan Afi? Kalau menurut saya Pak, kalau yang hutan atau yang dari hijau-hijau gitu kayaknya yang diserap sih, karena kan dia hijaunya hijau tua kalau hutan itu Pak biasanya. Berarti hampir semua cahaya terang, mulai dari putih yang terang-terang kayak itu kayaknya diserap, terus yang dipantulkan ibaratnya cuman kayak bayangan hijau tuanya sama yang rada-rada gelap Pak. Bagus, sedikit lagi tuh. Udah agak mengarah tuh dari tadi pendapatnya Nazrial. Afi bisa nambahin, Vi? Kira-kira? Apa ya? Kalau saya kayaknya kalau ini dapat dari Google, Pak. Boleh. Kalau ini kan pelangi warnanya Meiji-Kuhibiniu. Pelangi itu kan proses penguraian cahaya matahari. Terus warna putih yang diuraiin dari cahaya matahari itu, jadi kan awalnya itu yang dari matahari itu warnanya putih, menguraikan Meiji-Kuhibiniu. Terus nanti yang dari penggabungan Meiji-Kuhibiniu itu bakal ngasilin lagi warna putih lagi kayaknya, Pak. Agak kurang tepat, tapi bagus lah. Udah cukup berani untuk berpendapat. Terus juga bagus ya. Kalau sekarang lebih enak kalian mau mencari sesuatu, coba cari aja di Google dulu, baru nanti kita diskusikan. Bagus Alfi tadi idenya. Nah, cuman saya agak sedikit menambahkan tadi yang pendapat Nazrial ya. Jadi udah benar, jadi dari cahaya matahari tadi kata Alfi juga yang asalnya putih diuraikan menjadi Meiji-Kuhibiniu. Kemudian pendapat Nazrial itu dari pepohonan itu yang diserap, jadi kan nanti dari cahaya Meiji-Kuhibiniu itu ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Nah,
yang dipantulkan itu kan yang masuk ke mata kita nih, cahaya yang bisa kita lihat. Nah, udah bener tadi, yang dipantulkan itu adalah yang warna yang bisa kita lihat, berarti warna hijau. Jadi, yang warna hijau itu yang dipantulkan, sementara Meijiku Biniu-nya itu diserap oleh si pohon-pohon atau si daun-daun yang berwarna hijau gitu. Jadi yang masuk ke mata kita itu yang warna hijaunya aja. Nah, yang warna hijau itu nanti selain masuk ke kita, itu juga dipantulin lagi keluar angkasa. Nah, yang dipantulin keluar angkasa itu yang nanti akan ditangkap sama si sensor yang sensitif untuk setiap gelombang elektromagnetik. Jadi di satelit itu nanti dipasang-pasangin sensor-sensor yang sensitif. Jadi ada sensor yang sensitif terhadap warna kuning, ada yang sensitif terhadap warna merah, ada yang sensor yang sensitif terhadap warna biru gitu. Jadi setiap nanti pantulan-pantulan dari permukaan bumi itu ditangkap oleh si satelit ini. Nah, kalian udah ngedownload data Landsat kan? Oke, udah. Oke, dari data Landsat sebelum kalian kompositin itu ada berapa data sih, berapa layer sih, atau berapa band? 11 Pak, 11. Oke, nah ada yang tahu nggak arti dari band-band tersebut? Belum, kayaknya saya masih belum tahu. Oke, kalau tadi dihubungin dengan saya, dengan yang penjelasan sebelumnya? Tentang pewarnaan gitu Pak. Kayak warna, pembagian warnanya. Pembagian warna. Terus kata Nazril apa? Nazril tadi kedengeran? Kayak RGB-nya gitu Pak, pembagian dari warna merah, biru, hijaunya Pak. Oke, agak udah sedikit mendekati kan. Tadi saya jelaskan tentang sensor kan ya. Nah, jadi si sensor itu adalah suatu benda yang sensitif terhadap suatu warna. Nah, band juga ya itu, band itu adalah si sensor-sensornya. Band 1 itu kalau kalian lihat di modulnya, itu dia sensitif terhadap warna-warna yang panjang gelombangnya dari suatu nilai ke nilai yang lain. Band 2 juga dia sensitif terhadap panjang gelombang warna dengan suatu titik ke titik lain gitu. Jadi band 1 itu dia sensitif terhadap misalkan hijau, band 2 sensitif terhadap misalkan merah, band 3 itu sensitif terhadap misalkan biru. Nah, itu makanya ada 11 band karena dia mempunyai sensor-sensor yang berbeda-beda gitu. Baru kalian nanti kompositkan, digabungkan semuanya. Yang asalnya cuma hanya hitam putih, kalau kalian gabungkan menjadi 3 layer, red, green, blue, jadinya berwarna kan. Nah, kemudian kalian udah belajar di praktikum namanya kombinasi band, diubah-ubah, belajar nggak kemarin? Belajar Pak. Oke. Nah, disuruh cari sendiri gitu. Nah, disuruh cari komposisinya. sendiri. Nah, komposisinya dari ketiga saluran yang ada itu bisa diisi, dikombinasikan atau diisi dengan saluran yang berbeda-beda tuh. Bisa kita kalau nggak salah ada 542, ada 457, ada 123 dan segala macam, karena tadi si sensornya beda-beda, menampilkan warnanya beda-beda. Kalau kita kombinasikan juga nanti hasilnya beda-beda. Ada yang pemukimannya jadi warna merah, ada yang permukimannya jadi warna biru. Tapi misalkan kalau permukiman warna biru, si hutannya hijaunya hijau pekat. Jadi kita bisa mengidentifikasi mana yang hutan dan non-hutan. Ada yang menonjolkan sifat perairannya. Jadi si kombinasi band itu dari sensor-sensor yang berbeda itu nanti tujuannya beda-beda. Kombinasi A nanti tujuannya untuk mengidentifikasi, lebih gampang mempermudah mengidentifikasi misalkan tanaman. Composited yang 457 dia lebih mudah untuk mengidentifikasi struktur-struktur permukaan bumi dan lain-lain. Nah, jadi nanti kalian lihat lagi di tugas praktikum kombinasi bandnya. Tapi ya ini prinsip utama yang paling standar itu dari sumber tenaga energi dari sinar matahari ini dipancarkan
melalui udara, si media perantaranya, kemudian nyampe ke permukaan bumi. Dari si cahaya itu ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Yang dipantulkan ada yang masuk ke mata, ada yang masuk nanti keluar angkasa lagi, nanti ditangkap sama si sensor-sensor yang ada di satelit. Nah, kalau lebih detailnya seperti ini, jadi yang A itu sumber energi, itu misalkan yang ini itu adalah sinar matahari, kemudian yang B itu interaksi radiasi dan atmosfer. Yang C adalah interaksi dengan objek di sini. Jadi si cahaya itu nyampe ke permukaan bumi, kena benda-bendanya, kena misalkan air, kemudian kena daun, kena bangunan dan segala macam. Nah, si sinar tersebut ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Yang dipantulkan nanti dia balik lagi direkam oleh si sensor-sensor yang ada di satelit ini. Baru nanti dari si sensor-sensor satelit ini dia nanti dikirim ke stasiun bumi untuk disimpan. Kalau di Indonesia stasiun buminya itu punya 8, itu ada di Parepare, ada di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Jadi dari si satelit-satelit ini dikirimkan ke si stasiun bumi, dari si stasiun bumi baru nanti diolah, diinterpretasi jadi si aplikasi-aplikasi kayak Citra Satelit, nanti kalian diolah menjadi tutupan lahan, nge-rigid dan segala macam ya. Ini hasilnya nanti seperti ini gitu. Jadi ini adalah sistem pengiriman jarak jauh secara lengkap. Tapi kalau misalkan sederhananya, yang penting ada sumber tenaganya, ada objeknya, kemudian nanti ada si sensor yang dibawa oleh si satelit. Nah, untuk si sensor itu ada 2 sistem. Jadi ada sistem sensor aktif, ada sistem sensor pasif nih. Jadi ada 2 gambar nih, sensor pasif dan sensor aktif. Ada yang bisa mengira-ngira bedanya sensor aktif dan sensor pasif apa sih? Coba dari slide ini. Ini yang masuk siapa aja nih? Nazria, Alfi, satu lagi siapa nih yang baru on kameranya? Oh, saya Arpan, Pak. Oh, ya Arpan, sorry, ya Arpan. Kira-kira ada yang bisa berpendapat kira-kira dari slide ini bedanya sensor aktif dan sensor pasif apa sih? Kalau pasif itu dia nerima pantulan cahaya, Pak. Sedangkan kalau misalnya aktif itu dia memberikan pantulan, terus dia nerima kembali kayak sonar. Oke, sip. Udah hampir tuh, udah bagus tuh dari Arpan tuh. 80%, 90% udah mendekati. Nazira atau Alfi bisa nambahin? Sama sih kayaknya Pak. Soalnya kalau yang pertama itu yang pasif, dia cuma misalnya ngambil cahaya dari matahari yang dipantulin, diambil ke satelit. Kalau yang aktif dari satelit ke bumi, ke satelit lagi, Pak. Oke. So, dari Alfi, mau nambahin, Vi? Ya, sama kayak gitu, Pak. Oke, sama. Jadi, kalau saya simpulkan dari Arfan Nazrial tadi, jadi kalau gampang lihatnya dari si sumber energinya. Jadi kan tadi prinsip dari si pengiriman jarak jauh itu ada sumber energi, kemudian ada media perantara dan si sensornya. Kita lihat dari si sumber energinya. Kalau sistem sensor pasif, sumber energinya itu dari matahari. Jadi energinya itu memanfaatkan tadi si sinar Magico Hibiniu yang nyampe ke permukaan bumi, kemudian dipantulkan dan diterima lagi sama si sensor satelit yang ada di satelitnya. Nah, beda sama si sensor aktif tadi, benar kata si Arpan tadi, dia kalau untuk yang aktif dia punya energi sendiri. Kalau sonar dia berarti memancarkan suara. Kalau lidar itu dia memancarkan cahaya, kalau radar dia memancarkan radio, namanya radar. Ada yang namanya lidar, ada yang namanya radar. Jadi ini bedanya ya, kalau yang aktif dia memancarkan energi sendiri nih.
dia punya sumber energi sendiri. Beda kalau sistem sensor pasif, dia energinya memanfaatkan dari matahari. Nah, keuntungannya apa? Ada yang tahu? Keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya kalau untuk si sistem sensor pasif, dia itu hanya bisa merekam ketika ada energi matahari. Berarti kalau bisa merekam itu hanya kalau siang-siangnya aja. Jadi karena siang kan matahari nyampe ke permukaan bumi, ya ada yang dipantulkan tetap gitu. Jadi kelihatanlah wajah permukaan bumi. Tapi kalau dia punya misalkan energi sendiri, kayak misalkan LIDAR, dia punya cahaya sendiri yang dipantulkan ke permukaan bumi, kemudian nanti pantulannya juga ditangkap lagi sama si sensor, mau malam mau siang ya sama aja, karena kan dia punya energi sendiri gitu. Jadi ataupun si radar memancarkan misalkan gelombang radio, mau siang mau malam ya yang dipancarkan radio, yang diterima juga ya nanti pantulan dari si radio yang ada di permukaan bumi gitu. Jadi itu kelebihan dan keuntungannya untuk si sensor aktif dan pasif. Nah, kemudian saya skip aja. Nah, ini untuk resolusi. Jadi salah satu ukuran dari teknologi pengiriman jarak jauh atau citra satelit ini ada yang namanya resolusi. Ada 4 jenis resolusi, yaitu ada yang namanya resolusi spasial, ada yang namanya resolusi spektral, ada yang namanya resolusi radiometrik, ada yang namanya resolusi temporal. Nah, resolusi spasial itu adalah ukuran objek yang paling kecil yang dapat deteksi oleh si citra satelit atau teknologi penginderaan jarak jauh. Kemudian resolusi spektral adalah panjang gelombang yang digunakan. Tadi yang band 1, band 2, band 3, setiap satelit nanti beda-beda band 1, band 2, band 3-nya. Kemudian ini adalah yang ketiga adalah resolusi radiometrik. Itu adalah derajat kedetailan pengamatan. Nanti ada yang namanya tingkat keabuan dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan ke belakang. Kemudian ada yang namanya resolusi temporal, lama waktu perulangan pengamatan pada daerah yang sama. Jadi ketika dia memoto kayak tadi yang si spot, misalkan memoto Bandung di tanggal 1, dia punya resolusi temporalnya 26 hari. Jadi dia muter bumi, kemudian balik lagi ke atas kota Bandung untuk memoto lagi ya 26 hari. Berarti resolusi temporalnya adalah 26 hari. Nah, untuk spektral resolusi ya ini. Jadi beda-beda panjang gelombangnya. Ini ada blue band, band warna biru, dia panjang gelombangnya dari 450 nanometer sampai 515 nanometer. Kemudian yang green beda lagi dari 525 sampai 605. Yang red beda lagi 640 sampai 690. Yang near infrared juga beda lagi di 750 sampai 900. Nah, ini contoh-contohnya, berarti nanti ada sensor-sensor yang sangat sensitif ketika ada pantulan dari permukaan bumi yang panjang gelombangnya yang 450 sampai 515, ada sensor-sensor yang dia sensitif terhadap pantulan gelombang 525 sampai 605. Kemudian untuk yang red ada nanti sensor-sensor yang dipasang di satelit tersebut yang sensitif terhadap panjang gelombang 640 sampai 690. Nah, itu yang namanya spektral resolusi. Ini baru 3 band. Beda kayak Landsat kan, Landsat 8 sekarang ada 11 band. Lihat di spesifikasinya pasti si panjang gelombang tiap band itu dia berbeda-beda. Kemudian ini spasial resolusi, jadi objek yang terkecil yang bisa ditangkap oleh si image tadi. Ini ada yang saya bandingkan, ada yang resolusinya 80 kali 80 meter, berarti satu kotak ini dia ukurannya 80 kali 80. Jadi satu kotak ini hanya diidentifikasi menjadi satu warna.
Jadi di ukuran 80 kotak 80 meter kali 80 meter, nanti dilihat mana warna yang paling dominan dan segala macam, itu yang diidentifikasi. Beda kayak misalkan yang ini, resolusinya 0,5 kali 0,5, yang di tempat 80 kali 80 nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau kita pakai citra atau satelit yang menghasilkan image yang resolusinya 0,5 kali 0,5, itu bisa menghasilkan ini, mengidentifikasi sampai ini di lokasi pelabuhan kelihatannya. Ini sampai bisa mengidentifikasi, kalau saya zoom lagi, nah perahu-perahu juga bisa kelihatan seperti ini. Dibandingkan dengan yang skala ini 5 kali 5 meter udah kelihatan sih. Misalkan si perahunya, kemudian ini si pelabuhan dan segala macam. Tapi kalau kita pakai citra yang 0,5 kali 0,5 lebih jelas. Tapi kalau kita pakai citra yang 40 kali 40 atau bahkan yang 80 kali 80, kita nggak bisa mengidentifikasi objek-objek yang detail seperti ini. Nah, ini sangat sangat penting untuk ilmu PWK. Kenapa? Karena di PWK kan kalian nanti mengidentifikasi tutupan lahan. Gunanya apa ya? Untuk nanti data dasar kalian untuk perencanaan. Nanti ada perencanaan tata ruang tingkat provinsi, kabupaten, kemudian RDTR dan RTBL. Nah, kalian kan nanti pasti sebelum perencanaan ya harus punya tutupan lahannya, existingnya itu tahun sekarang seperti apa sih? Sebelum kita nanti membayangkan 20 tahun yang ke depan si kota itu mau jadi apa gitu. Nah, kalau RDTR, rencana detail tata ruang, kira-kira menurut kalian bisa nggak pakai citra yang resolusinya misalkan seperti ini, 80 kali 80 meter? Ayo, Pan, Nazriel, Afik, menurut kalian bisa nggak sih? Tidak, Pak. Nah, kata Arfan nggak bisa. Kenapa, Pan? Nggak bisa. Itu 80-80 berarti dia bisa nangkap objek yang besar 80 meter, Pak, kayak yang 0,5. Oke. So, tuh bagus dari Arfan. Dari Nazriel atau Alfi? Kalau menurut saya sih, Pak, kalau emang terpaksa dan terdesak bisa sih, Pak, untuk mengukur jumlah yang mau dipakai lahannya dari 80 ke 80. Mungkin bisa dibantu dengan survei, Pak. Karena kan untuk mengecek lokasi yang misalnya yang mau diambil untuk jumlah RTH-nya itu lumayan gede, mungkin bisa dikotakin, Pak, di dalam 80 ke 80 dan bisa dilakukan pengecekan secara langsung, Pak. Oke. Kalau pendapat Afi? Kayaknya nggak bisa, Pak, soalnya kurang ini juga dari apa yang didapetinnya juga kayak gambarannya juga nggak jelas gitu. Oke, ini ada dua kubu nih pendapatnya. Kata Afi dan Arpan katanya nggak bisa. Kata Nazriel mungkin bisa kalau terdesak. Oke, nah saya coba luruskan sedikit. Jadi kalau untuk RDTR berarti rencana detail tata ruang, kita kan mau mengidentifikasi kepemilikan tanah, kemudian mengidentifikasi bangunan. Kira-kira bisa nggak diidentifikasi bangunan, persil bangunan dengan menggunakan citra 80 kali 80 meter? Kayaknya nggak bisa. Kata Alfi nggak bisa. Oke, nah memang nggak bisa ya kalau kita pakai citra yang 80 kali 80 meter, misalkan citra 80 kali 80 apa ya, di atasnya Landsat lah, Landsat kan 30 kali 30, Modis 250, jadi antara Landsat dengan Modis, kita nggak bisa mengidentifikasi si kepemilikan tanah, kemudian nanti si parcel-parcel rumah. Jadi kalau mau mengidentifikasi tutupan lahan sekelas RDTR, itu kita minimal resolusinya itu 1x1 atau kalau nggak salah di bawah 1,5 meter kalau syaratnya dari Badan Informasi Geospasial. Nanti kalau kalian mau detail lagi, silakan baca peraturannya yang dari Badan Informasi Geospasial. Jangan sampai nanti kalian pas lulus
kemudian disuruh sama tim leader kalian, Vi, nanti cariin cheater satelit buat identifikasi tutupan lahan untuk kebutuhan rencana detail tata ruang. Nah, Alfi nanti malah ngasihnya data Landsat, karena Landsat gampang, gratis, tinggal download gitu. Nanti bahayanya ya nanti bisa diketawain sama tim leadernya atau dari Badan Informasi Geospasialnya. Kenapa untuk RDTR menggunakannya Landsat yang 30 kali 30 meter atau 15 kali 15. Jadi untuk RDTR kita pakainya yang resolusi sangat tinggi nih, yang 0,5 meter kali 0,5 meter atau yang 1 kali 1 kilometer gitu. Jadi ini yang masih agak banyak yang beberapa kakak kelas kalian yang lulus ngerjain RDTR kadang-kadang masih suka kebingungan menggunakan citra satelit apa sih untuk RDTR, menggunakan citra satelit apa sih untuk RT/RW provinsi, menggunakan citra satelit apa sih untuk RT/RW kabupaten. Nanti kalian coba salah satu tugas nanti untuk minggu ke depan itu adalah kalian mengidentifikasi untuk RT/RW butuh citra satelit apa, untuk RDTR citra satelit apa, nanti itu salah satu tugas kalian nanti yang diupload di e-kuliah. Kemudian ini ada yang namanya resolusi radiometrik. Ini ada yang 7 bit, 8 bit, 9 bit, dan 10 bit. Maksudnya apa sih? Jadi kan kalian dari citra satelit kalian yang download dari Landsat itu warnanya hitam putih, bener kan ya? Nah, kemudian range-nya kalau nggak salah dari 0 sampai 65 atau 60.000 kalau kalian lihat si nilainya di Landsat. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi dari warna putih ke abu-abu itu dibagi berapa warna sih? Apakah cuma 1 warna, 2 warna, 3 warna, atau misalkan ini 8 bit ini 255 warna, atau 10 bit itu 1023 warna. Nah, kira-kira makin besar pembagian warnanya itu makin halus atau makin kasar? Semakin halus kayaknya, Pak. Oke, semakin halus. Nah, misalkan ini ada yang saya punya data 1 bit nih. Ini 7 bit 022 bit ini dari mana? Saya bisa share screen nggak? Whiteboard, mana whiteboard? Oke. Whiteboard saya udah kelihatan? Udah kelihatan? Di saya nggak ada, Belum Pak. saya, Pak. Hah? Di Arfan kelihatan kapan? Nggak ada, Pak. Di Alfi? Whiteboard saya kelihatan nggak? Di Nazril belum kelihatan ya? Nggak ada, Pak. So sih, bentar, sekali lagi. Oops. Oke, ada. Sekali lagi deh. Masih nggak kelihatan? Belum ada, Pak. Kalau di saya Iya, ada, Pak. Pak. Sama, Pak. Saya hitam, Pak. Hitam. Oke, tar dulu. Di Alfi tulisan yang saya bikin angka berapa? Belum ada, Pak. Belum ada tulisannya. Oke, Ya, udah. masih loading gitu. Ya udah, pakai PowerPoint aja kalau gitu. Oke. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint deh.
Oke. Nah, yang di bawah tulisan angka 2-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi bit ini rumusnya tadi kan tingkat keabuan. Misalkan kita punya citra berapa ya? Misalkan 2 bit nih. 2 bit itu maksudnya apa sih? 2 bit itu kalian bisa masukin ke rumus. Rumusnya itu 2 pangkat min 2 pangkat n, kemudian dikurangin 1. Oke, maksudnya apa sih? Jadi kalau misalkan nanti di citra itu kalau kalian lihat citra atau beli citra ada keterangannya citra itu berapa bit sih? Nah, misalkan citra ini adalah ada keterangan kalau Landsat 7 itu 8 bit. Jadi N-nya itu adalah 8. Jadi misalkan citra Landsat, nah misalkan Landsat, ini citranya itu Landsat 7 itu dia 8 bit. Oke. Seperti ini. Nah, kalau mau lihat tingkat keabuannya seperti apa sih? Ya udah 2 pangkat 8 dikurangin 1. Coba hitung. Berapa sih nilai 2 pangkat 8 dikurangin 1? Yang ini nih. Oke. Ada yang bisa hitung? Bantu hitung. 2 pangkat 8 dikurang. Oke. Ayo. 2 pangkat 8 dikurangin 1. Hasilnya berapa? 255, Pak. Oke, tuh kata Arpan 255. Kata Nazriel? Masih ngitung, Pak. Wah, nggak ngitung. Oke, yang benar, ya betul kata Arpan. Ini adalah nilainya adalah 255. Dari mana sih? Ya, tadi yang Alfi salahnya itu kalau yang ngitungnya 15, itu bukan pangkat 8, itu kali 8. 2 kali 8, 16, kurang 1, 15. Tapi yang benar rumusnya kan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu kalau kalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali, itu kalau nggak salah 226 dikurangin 1. Jadi 226 dikurangin 1. 256, Pak. 256 ya. 6. Ya. 256 dikurangin 1. Jadi sama dengan 255. Nah, maksudnya apa sih angka 255 ini? Nah, jadi kalau ada citra yang nanti 8 bit, jadi warna putih ke warna hitam itu nanti dibagi-bagi menjadi 255 warna. Jadi warna yang pertama putih, warna yang kedua putih agak sedikit hitam, warna ketiga putih agak hitamnya agak sedikit nambah lagi. Kemudian sampai ke warna 128 125 sebentar kalk 225 sampai ke warna 128. Kira-kira tengah-tengah warna hitam dan putih warna apa sih? Antara warna hitam dan putih ada warna apa? Kalau digradasi? Abu-abu. Kamu punya Abu-abu, Pak, kayaknya. Oke. Jadi warna 0 itu putih. Nah, nanti warna ke 128 itu abu-abu, warna ke 255 itu warna hitam. Nanti warna kedua ya warnanya antara putih dan abu-abu. Warna ke 129 warna abu-abu ke hitam, terus dan segala macam. Jadi
itu adalah si resolusi radiometrik. Nah, kalau kalian ngedownload Landsat 8 itu dia bitnya kalau nggak salah itu Landsat 8 itu ada 16 bit. Nah, kalau 16 bit range-nya dari 0 sampai berapa sih? Coba hitung. Kalau saya punya Citra yang 16 bit, nah, range warnanya itu dari 0 sampai berapa sih? Kalau pakai rumus yang tadi, yang 2⁻6N dikurangin 1, oh. Ada yang bisa ngitung? Oh, bantu ngitung. 65.535, Pak. 535. Itu udah dikurangi 1. Iya, sudah 65.535. Oke, jadi kalau kalian punya Landsat 8, itu ada sekitar 65.535 warna. Jadi itu udah sangat halus banget. Jadi enak mengidentifikasi nanti perbedaan antara hutan yang misalkan hutan yang lebat banget atau hutan yang agak jarang, secara visual juga bisa kita identifikasi karena perbedaan warnanya itu ada 0 sampai 65.355 warna, dari warna putih ke warna hitam. Jadi makin besar bitnya itu identifikasinya nanti kita bisa semakin mudah gitu nanti untuk klasifikasinya. Kalian udah belajar klasifikasi supervised dan unsupervised? Belum ya? Minggu kemarin, Pak. Minggu kemarin di praktikum udah dipraktekin? Iya. Ya, nanti untuk klasifikasinya juga akan lebih enak karena range warnanya yang kita klasifikasikan itu sangat besar gitu. Kemudian yang terakhir ya ini resolusi temporal atau waktunya. Kalau tadi si spot itu 26 hari, kalau contohnya ini adalah contoh Citra Landsat. Jadi dia ketika misalkan datang di Bandung itu tanggal 1 Juni 2004, dia akan datang lagi ke Bandung setelah mengelilingi, memutari, memoto-moto permukaan bumi yang lainnya, akan datang lagi nanti di 17 Juni 2004. Nanti akan ada lagi yang memoto lagi di lokasi yang sama dan jam yang kurang lebih sama, itu di tanggal 3 Juli 2004. Jadi enak kalau kalian sekarang punya Citra satelit dan Landsat itu gratis, itu dengan resolusi 15 meter, apalagi kalian bisa mengidentifikasi yang gratis lagi kalau nggak salah namanya Citra Satelit Sentinel. Dia resolusinya sampai 10 meter. Jadi kalian bisa mengidentifikasi RT RW provinsi itu dengan Citra gratisan. Kalian tinggal download di Earth Explorer-nya, kemudian kalian bikin tutupan lahannya, ya jadi nanti untuk data dasar kalian si RT RW provinsi. Ada beberapa yang kabupaten sih bisa, tapi secara umumnya sih RT RW provinsi bisa menggunakan Sentinel ataupun data Landsat yang bisa kalian download gratis di internet dari Earth Explorer. Nah, mungkin kalau dari saya sih itu dulu aja. Nanti sebelum kalian baca selanjutnya, nanti PPT-nya akan saya share juga. Nanti ada kelemahan, kelebihan satelit dan segala macam. Silahkan kalian baca sendiri dari PowerPoint yang nanti saya upload di e-kuliah. Oke, sebelum saya lanjut ke progres tugas kalian, nanti saya minta kalian mempresentasikan tugasnya. Ada yang mau didiskusikan tentang materi si remote sensing atau penginderaan jarak jauh ini?